Pertempuran di udara masih berlanjut. Wu Huan dan Xiaoyan jelas telah menggunakan kartu truf mereka sejak awal pertarungan. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan, takut akan sedikit saja kesalahan. Teratai api Buddha meledak sepenuhnya. Riak api yang menakutkan pertama-tama menerobos lapisan cermin cahaya pertama. Lalu sisa kekuatannya meluncur tak terbendung ke arah cermin cahaya kedua. Dengan momentum yang dahsyat menghantamnya dengan ganas. Kekuatan mengerikan setelah ledakan teratai api Buddha di bawah kendali ahli Xiaoyan tiba-tiba membentuk naga raksasa energi yang tubuhnya dikelilingi oleh api putih susu. Kepala naga api itu sedikit terangkat, lalu meraung, membawa api yang memenuhi langit dan menghantam cermin cahaya. Brengsek! Wu Huan diam-diam mengumpat saat melihat situasi itu. Ini benar-benar merugikan baginya. Kondisi di dalam tubuhnya hanya dia yang tahu. Jika kekuatan ini dia peroleh dari kultivasi susah payah, maka gerbang Rasomon 3 lapis yang dia gunakan bahkan dapat dengan mudah menghalangi Dodi bintang 4 sekalipun. Pada saat ini, suara Raja Naga Emas tiba-tiba bergema di hati Xiaoyan. Gerbang Rasomon ini adalah eksistensi yang sangat canggih dalam metode pertahanan. Konon ada 7 lapis gerbang Rasomon. Jika ke-7 lapis itu dikeluarkan, dia bisa langsung menyelimuti area seluas 100 mil. Bahkan serangan penuh dari Dodi puncak pun tidak akan mampu menembusnya. Cukup untuk menyaingi Doji tingkat dewa. Namun, bocah bernama Wu Huan ini, meskipun tubuhnya dipenuhi doki merah menyala, sebenarnya memiliki aura yang agak ilusi. Bahkan gerbang Rasomon 3 lapis yang cukup untuk menahan serangan Dodi bintang 4 ini, tidak bisa menahan kekuatan api surgawimu. Aura Wu Huan ini mirip dengan bayangan iblis yang kau bunuh sebelumnya. Meskipun tersembunyi sangat dalam, aku tetap menemukan beberapa kesamaan. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit terkejut. Jika demikian, semuanya masuk akal. Pantas saja Wu Huan selalu ingin menjatuhkannya. Mengetahui kebenarannya, Xiaoyan tersenyum tipis, lalu menjentikan jarinya. Pergi! Beberapa teratai api 7 warna pun kembali terbang ke dalam pertempuran. Meskipun hanya teratai api 7 warna, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Naga energi putih susu dan cermin cahaya kedua saling menahan selama beberapa menit, lalu hancur berkeping-keping dalam sekejap seperti kaca pecah. Naga itu memanfaatkan momentumnya dan meluncur menuju cermin cahaya terakhir. Cermin cahaya terakhir ini jelas merupakan yang paling tangguh dalam hal pertahanan. Sungguh Xiaoyan, kau hanya orang dari dunia bawah, tapi memang luar biasa. Melihat Xiaoyan memecahkan 2 pertahanan gerbang Rasomonnya secara beruntun, Wu Huan meraung. Namun, siapapun bisa mendengar bahwa nada suaranya kini berubah serius. Jika gerbang Rasomon terakhir ini hancur, maka Wu Huan akan kalah. Pupil mata Xiaoyan menyempit, menatap Wu Huan dengan terkejut. Meskipun dia berasal dari dunia bawah, rahasia ini tak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Wu Huan, apa maksudmu dengan perkataan itu? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Jangan berpura-pura gila padaku. Orang lain tidak tahu, tetapi aku tahu. Apakah kekuatan bayangan iblis yang sebelumnya kau serap itu mudah diserap? Wajah Wu Huan tampak mengerikan. Doki merah menyala di seluruh tubuhnya perlahan melilit cermin cahaya terakhir. Cermin itu, di bawah penguatan Wu Huan menjadi semakin kokoh. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Xiaoyan juga menyadari sesuatu dari kata-kata Wu Huan. Sepertinya ada masalah besar di dalam kota Wu ini. Xiaoyan, beranikah kau menerima satu jurus dariku? Wu Huan, di bawah perlindungan gerbang Rasomon tertawa keras. Dia merasa percaya diri. Xiaoyan di depannya hanyalah Dodi bintang 3 tingkat menengah. Sedangkan dia sendiri adalah Dodi bintang 3 puncak. Dia yakin bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Jadi dia tak segan mengatakannya. Sesuai keinginanmu. Xiaoyan juga mengerahkan kekuatan dahsyat ke dalam naga apinya. Lalu membiarkannya menabrak cermin cahaya terakhir gerbang Rasomon secara membabi buta. Langit di kedalaman pegunungan binatang iblis pun sedikit bergetar. Di belakang naga putih susu itu, Xiaoyan menatap Wu Huan. Lalu tangan kirinya perlahan mengambil penguasa berat di punggungnya. Wu Huan, yang dilindungi cermin cahaya merah menyala, juga memegang pedang panjang. Ujungnya mengarah ke Xiaoyan. Pedang ini bernama Penjara Jurang. Sebelumnya, pedang ini telah membunuh banyak putra kebanggaan surga. Kau mati di tangan pedang ini tidak akan mencoreng namamu sebagai alkemis tingkat kaisar tingkat 1. Dan aku juga sangat tertarik dengan api di tubuhmu. Setelah berkata demikian, ujung pedang panjang Wu Huan memancarkan lingkaran bilah angin yang berputar cepat. Benarkah? Tidak kusangka kau tahu sebanyak itu. Aku pun jadi sedikit tertarik padamu. Doki di sekeliling Xiaoyan mulai berputar. Teknik Fengju di dalam tubuhnya berputar semakin cepat, menghasilkan doki api yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Penjara pemusnah. Sebuah suara menggema di kedalaman pegunungan binatang iblis.
Begitu kata-kata itu jatuh, pedang panjang Wu Huan memanjang beberapa kali, memancarkan cahaya abu-abu yang menggelegar. Wu Huan pun melesat seperti meteor ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan menakutkan Wu Huan, Xiaoyan mendengus dingin dan mengangkat penggaris abadi api surgawi. Penguasa penghancur langit 7 lapis, satu penguasa penghancur. Energi api putih susu di sekeliling tubuhnya mengamuk hebat. Jejak-jejak energi panas keluar dari ruang kosong, melilit tubuhnya, berputar dahsyat. Angin kencang pun muncul, menyapu ke segala arah hingga mengguncang pepohonan di pegunungan binatang iblis. Penggaris pemisah gelombang api. Dengan teriakan keras, penguasa berat berwarna hitam itu memancarkan cahaya berwarna-warni. Xiaoyan mengangkatnya tinggi, lalu menebas garis cahaya pedang yang meluncur ke arahnya. Sebuah gelombang kejut panas setinggi 100 zang meledak, menghantam serangan pedang itu. Gelombang kejut terus melesat ke arah Wu Huan yang memegang pedang panjang. Wajahnya langsung berubah muram. Dia menyadari, setelah penggaris berat dilepaskan, aura Xiaoyan melonjak tajam. Dodi bintang 3 puncak. Senyum percaya dirinya pun sirna. Bagaimana mungkin? Gumamnya tak percaya. Namun dia tak punya waktu berpikir. Dengan wajah serius, Wu Huan mengerahkan seluruh doki merah menyala ke pedangnya, membentuk garis cahaya baru, jauh lebih kuat dan menyerang Xiaoyan. Gelombang kejut api kembali menerjang dan menghancurkan serangan pedang itu. Wu Huan yang terkejut hanya bisa menggertakkan gigi. Dia tahu, jika tidak mengerahkan jurus terkuatnya, dia akan kalah. Setelah menerima serangan Xiaoyan, lengannya bergetar hebat. Dia mengangkat pedang panjangnya ke langit, lalu mengarahkannya ke Xiaoyan. Seketika, kekuatan gelap merembes dari udara ke tanah, mengubah pohon dan batu besar di sekitarnya menjadi abu. Burung penjara, raungan seperti guntur bergema. Doki merah menyala meledak dari ujung pedangnya, membentuk cahaya merah terang yang melesat seperti kilat, diiringi suara sonik yang menusuk telinga. Langit bergetar saat serangan itu meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, sebagai target utama, dapat merasakan kedahsyatan serangan itu. Namun dia tetap tenang. Dia melangkah maju di udara, mengangkat penggaris abadi api surgawi di atas kepalanya. Urat-urat di lengannya menonjol. Dalam sekejap, penggaris itu ditebaskan dengan kekuatan penuh. 2 raungan keras bergema. Ledakan dahsyat akhirnya mengguncang langit. Saat cahaya berbentuk bilah raksasa berwarna susu dan pedang api merah menyala saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala penjuru. Di tengah kekacauan itu, sosok Xiaoyan melesat mundur dengan cepat. Sambil mundur, dia mengeluarkan sebuah botol giok yang berisi beberapa butir pil obat, lalu menelannya satu persatu. Penggunaan teknik teratai api Buddha dan jurus pamungkas 7 lapis penghancur langit telah menguras tenaganya secara ekstrim. Terlebih lagi, dia diam-diam meluncurkan serangan jiwa amarah surga ketika Wu Huan kehilangan kewaspadaan akibat serangan sebelumnya. Serangan jiwa yang mengejutkan itu membuat Wu Huan kehilangan fokus sejenak. Dan celah itulah yang membuatnya terjebak tepat di pusat ledakan. Kombinasi dari ketiga teknik dahsyat ini cukup untuk melukai seorang Dodi bintang 4. Badai api yang tercipta dari benturan itu menyebar bagai bencana dari dunia kosong, melepaskan suhu dan daya hancur yang bahkan membuat Xiaoyan tak berani bersentuhan langsung. Namun di tengah keyakinannya bahwa serangannya cukup mematikan, Xiaoyan tetap merasa ragu. Dia tahu bahwa Wu Huan bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Kekuatannya tangguh, dan tubuhnya tampaknya menyimpan rahasia yang belum terungkap. Belum tentu serangan tadi bisa benar-benar membunuhnya. Kecurigaannya terbukti benar ketika badai api di kejauhan bergetar hebat dan mulai berputar perlahan. Dari dalamnya terdengar raungan penuh amarah yang memekakan telinga. Wu Huan masih hidup. Tak lama kemudian, sebuah cakar raksasa muncul dari pusaran api, disusul oleh sosok mengerikan. Tubuhnya hangus, darah mengalir tanpa henti, dan luka-luka menganga memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya. Itulah Wu Huan yang masih hidup meski tubuhnya telah porak-poranda akibat kombinasi teknik Xiaoyan. Matanya merah menyala penuh kebencian, menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Dengan tubuh yang penuh luka, Wu Huan melancarkan serangan terakhirnya. Sebuah tamparan energi raksasa ke arah kepala Xiaoyan, namun dodinya sudah nyaris habis. Serangan itu dengan mudah ditepis Xiaoyan tanpa kesulitan berarti. Dia berjalan mantap ke arah Wu Huan yang masih terkapar. Dalam benaknya, Xiaoyan tidak akan memberi kesempatan lagi kepada musuh sebesar ini. Dia tidak bisa membiarkan harimau yang terluka kembali ke gunung. Namun sesaat sebelum mengakhiri hidup Wu Huan, suara peringatan dari Raja Naga Emas muncul dalam benaknya. Ada sesuatu yang janggal. Mendekati Wu Huan dengan waspada, Xiaoyan menyadari bahwa pada kening musuhnya itu tampak ada sesuatu yang seperti sedang bersembunyi, seolah menunggu waktu untuk bangkit. Tiba-tiba,
Kilatan cahaya hitam pekat melesat dari dahi Wu Huan. Xiaoyan terkejut saat melihatnya. Ada simbol aneh di sana. Raja Naga Emas langsung mengenali simbol itu sebagai kutukan darah. Xiaoyan menyipitkan mata. Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Raja Naga Emas menjelaskan dengan nada berat. Kutukan darah adalah teknik pengendalian dari ras jahat luar dunia. Digunakan untuk memperkuat manusia-manusia tamak yang bersumpah setia kepada mereka. Meski memberi kekuatan besar dalam waktu singkat, harga yang harus dibayar sangatlah berat. Jiwa mereka akan selamanya menjadi budak, tak hanya dalam hidup tetapi bahkan setelah mati. Raja Naga Emas menjelaskan lebih lanjut bahwa kutukan darah terbagi menjadi 7 tingkatan. Tingkat 1 dan 2 adalah yang paling lemah, sedangkan 3 dan 4 menunjukkan status yang cukup tinggi. 5 dan 6 hanya diberikan kepada individu yang benar-benar dipercaya oleh ras luar. Sementara tingkat ke-7 sudah lama tidak terlihat, karena hanya diberikan kepada tokoh dengan kekuatan mendekati puncak Dodi. Ternyata, simbol pada dahi Wu Huan menunjukkan 3 garis darah. Tanda bahwa dia adalah pengguna kutukan darah tingkat ketiga. Ini menandakan bahwa keluarga Wu Huan memiliki posisi penting di antara ras jahat itu. Fakta ini membuat Xiaoyan semakin mantap. Wu Huan tak boleh dibiarkan hidup. Xiaoyan pun bersiap mengakhiri pertempuran. Doge dalam tubuhnya menyelimuti telapak tangan, bersiap menyerang langsung ke tubuh Wu Huan yang tergeletak. Namun saat serangan hampir menghantam, Wu Huan yang sekarat justru menyeringai. Dia tampak tak takut sedikit pun. Tiba-tiba, simbol 3 garis di dahinya menyala gelap, dan cahaya hitam membanjir keluar, menyelimuti tubuh Wu Huan yang sekarat. Dalam hitungan detik, luka-luka Wu Huan yang mengerikan mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Perlahan memperbaiki daging dan tulangnya di depan mata Xiaoyan. Melihat situasi itu, suara peringatan mendadak terdengar dari Raja Naga Emas. Dia memperingatkan Xiaoyan agar segera mundur. Karena energi iblis yang melingkupi Wu Huan bukan sesuatu yang dapat dihadapi Xiaoyan dalam kondisi saat ini. Satu kelengahan saja bisa berakibat fatal. Xiaoyan pun segera menjauh, menciptakan jarak aman dari Wu Huan. Sementara itu, senyum sinis mulai mengembang di wajah Wu Huan yang penuh luka. Aura doki hitam kelam perlahan menyembuhkan tubuhnya yang nyaris hancur, sekaligus memulihkan sebagian kekuatannya. Tatapannya kembali ke arah Xiaoyan, menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan musuhnya. Beruntung dia masih memiliki kekuatan kutukan darah sebagai andalan. Tanpanya dia mungkin sudah tewas. Setelah tubuhnya cukup pulih, Wu Huan mengirimkan perintah keras kepada kekuatan hitam itu untuk kembali masuk ke dahinya. Barulah kemudian dia mulai merenungi jalannya pertempuran. Dia awalnya berani menantang Xiaoyan karena tahu pria itu sedang diburu oleh kekuatan besar misterius. Dan karena dirinya memiliki 3 jenis kutukan darah serta kepercayaan penuh pada kekuatannya sendiri. Namun ternyata, kekuatan Xiaoyan kini telah jauh berbeda dari yang dia perkirakan. Teknik-teknik bertarungnya yang tiada habisnya membuatnya mulai merasa takut. Menilai bahwa pertempuran ini tak bisa dia menangkan, Wu Huan akhirnya memilih untuk mundur. Dia pun berpikir bahwa peluang dari reruntuhan kuno ini pasti sudah direbut Xiaoyan. Namun, karena Xiaoyan telah membunuh dan menyerap kekuatan jiwa salah satu agen dari kekuatan itu, cepat atau lambat mereka pasti akan membunuhnya. Maka, Wu Huan merasa tidak perlu lagi mempertaruhkan dirinya untuk membunuh pemuda itu. Dengan niat untuk mundur, dia mulai menarik diri dan melesat menuju kedalaman pegunungan. Tepat ketika dia melangkah mundur, suara dingin mendadak terdengar dari belakangnya, diikuti oleh gelombang energi panas yang sangat mengerikan. Wu Huan segera berbalik, dan tanpa pikir panjang, menyambut serangan itu dengan tangan yang dipenuhi doki merah menyala. Serangan dahsyat pun meledak di udara, menyebabkan tubuh Wu Huan terguncang hebat dan terlempar sejauh puluhan meter. Saat menegakkan kepala, dia melihat sosok kurus berbalut api berdiri tepat di tempat sebelumnya. Itu adalah Xiaoyan. Amarah memuncak dalam diri Wu Huan. Meskipun memiliki kekuatan kutukan darah 3 warna, dia tahu bahwa jika menggunakannya sepenuhnya, dia akan kehilangan kebebasannya dan menjadi budak kekuatan gelap. Hidupnya akan sepenuhnya dikendalikan. Xiaoyan di sisi lain tampak tenang. Tubuhnya dikelilingi oleh nyala api berwarna putih susu, menjadikannya seperti dewa api yang turun dari langit. Dia melangkah perlahan di udara. Wu Huan yang sudah terdesak bersiap untuk bertarung habis-habisan. Namun sebelum bisa bergerak, serangan lain menghantam dari belakang. Serangan mendadak itu mengejutkannya, memaksa Wu Huan untuk bertahan dengan lapisan doke pelindung. Namun serangan Xiaoyan datang bertubi-tubi. Setiap pukulan membawa suara angin yang memekakan telinga dan menciptakan retakan di ruang udara. Wu Huan hanya bisa bertahan dan terus mundur. Tekanan luar biasa dari serangan Xiaoyan membuatnya tak berdaya.
hingga dia menyadari bahwa jika pertarungan ini terus berlanjut, kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Dengan kemarahan membara, dia akhirnya memutuskan untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Ia menggertakkan gigi, lalu menghentakkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan, memanfaatkan peluang untuk melarikan diri ke langit. Namun, baru saja dia merasa sedikit lega, krisis yang kuat tiba-tiba muncul. Dan saat itulah teriakan dari teknik jari neraka dan telapak neraka Xiaoyan terdengar. Wu Huan menyadari bahaya itu, namun sudah terlambat. Sebelum dia sempat mengaktifkan perisai pelindung, telapak tangan dan jari putih susu telah mendarat di punggungnya. Energi mengerikan meledak seketika, menghancurkan bagian belakang tubuhnya. Tubuhnya terhuyung dan terjatuh. Darah mengalir deras dari lubang di dadanya. Melihat luka sebesar kepalan tangan di tubuhnya, Wu Huan tahu bahwa hidupnya hampir tamat. Xiaoyan menatapnya dingin. Dia tak menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang bersekutu dengan kaum iblis dari luar dunia. Dengan mengangkat penguasa apinya, dia mengerahkan semua sisa energi untuk mengayunkan serangan terakhir. Cahaya dari penguasa api abadi memancar ganas ke arah Wu Huan yang terluka parah. Wu Huan mencoba melawan, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Saat serangan mematikan itu mendekat, sebuah kekuatan asing mendadak muncul di hadapan Xiaoyan. Suara logam berdentang terdengar saat rantai hitam misterius muncul dan memblokir serangan terakhir Xiaoyan. Kemudian, dari balik jubah hitam terdengar suara dingin yang penuh ejekan. Kamu layak menjadi alkemis tingkat kaisar. Kekuatan jiwamu seharusnya cukup lezat. Xiaoyan terkejut, karena dari tubuh pria berjubah hitam itu dia merasakan aura familiar yang sama dengan yang dimiliki oleh Hall of Soul. Klan jiwa. Benua Dodi ternyata masih menyimpan klan jiwa. Xiaoyan langsung menyimpulkan saat pria berjubah hitam muncul disertai kemunculan rantai hitam pekat di langit. Taktik itu jelas khas aula jiwa dari benua Doki. Namun bagaimana bisa klan jiwa muncul di alam atas seperti benua Dodi? Penampilan mereka pun sangat mirip dengan klan jiwa di benua Doki. Wu Huan menatap pria berjubah hitam itu dan bertanya datar. Apakah ayah yang menyuruhmu datang? Dia masih bisa mengendalikan mantra darah 3 warna. Selama belum digunakan sepenuhnya, dia belum benar-benar kehilangan kendali. Kau masih berguna. Belum saatnya kau mati. Pria berjubah hitam menatap Wu Huan yang terluka parah, lalu mengalihkan pandangannya kepada Xiaoyan. Kau tahu terlalu banyak. Disinilah kau akan berakhir. Seketika, ribuan rantai hitam pekat melesat dari kabut, melilit dan menutup seluruh ruang di sekitar Xiaoyan, memblokir semua jalan pelariannya. Brengsek! Xiaoyan mengumpat marah. Dia sadar pria itu berada di puncak Dodi bintang 4. Bahkan dalam kondisi puncaknya pun dia belum tentu mampu menang. Apalagi saat terluka. Paman Guru, sepertinya kita harus bertarung habis-habisan, kata Xiaoyan dengan serius. Tenanglah, tahan sebentar lagi, jawab Raja Naga Emas dengan santai. Pertempuran seperti ini justru bermanfaat untuk menajamkan kemampuan Xiaoyan. Xiaoyan meledakkan sisa kekuatannya. Tubuhnya menyala oleh api putih susu hasil fusi 23 jenis api surgawi. Api itu membakar rantai-rantai hitam yang melilit, memunculkan jeritan dari dalam rantai. Xiaoyan tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Cincinnya bergetar, puluhan pil tingkat tinggi ditelan sekaligus, dan setetes darah esensi dari kadal naga iblis sebelumnya segera dibakar dalam api putih. Beberapa rantai mulai retak. Di celahnya, kabut hitam menggumpal membentuk wajah-wajah mengerikan. Melihat ini, pria berjubah hitam langsung memperkuat kekuatannya. Wu Huan terkejut. Dia sadar telah meremehkan Xiaoyan. Tapi kini, dengan adanya anggota klannya, dia yakin Xiaoyan tak akan lolos. Kunci, pria itu mengganti formasi tangan. Kabut hitam pekat menyembur dari lengan bajunya, berubah menjadi jiwa-jiwa menyedihkan yang berteriak dan menyerbu Xiaoyan. Namun setiap jiwa yang menyentuh api putih langsung hangus menjadi debu. Meski begitu, jumlahnya puluhan ribu. Jiwa-jiwa yang dikendalikan kabut seperti ngengat menyerbu api, mengerikan dan tragis. Menggunakan jiwa sebagai peluru meriam, gumam Xiaoyan dengan wajah gelap. Pria berjubah hitam jelas belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Meski begitu, tekanan yang dia berikan sudah membuat Xiaoyan hampir runtuh. Ingin bertarung habis-habisan, tapi sudah terlambat. Pria berjubah hitam tertawa dingin dan melambaikan tangannya. Kabut hitam pekat naik membentuk awan besar di langit, menutupi cahaya matahari. Dalam sekejap, pegunungan berubah gelap gulita. Tekanan spiritualnya meliputi langit dan bumi. Bahkan Dodi bintang 4 pun akan merasa tercekik di bawah tekanan ini. Awan hitam bergulat. Pria berjubah hitam menghilang seperti hantu. Angin yin dingin bertiup pelan. Mata Xiaoyan menyipit. Dia tiba-tiba berbalik dan menghantam udara di belakangnya. Tinju Xiaoyan menghantam bayangan hitam misterius.
Kedua tinju bertubrukan hebat, menghasilkan dentuman keras dan gelombang kejut yang mengguncang udara. Keduanya kembali menghilang lalu muncul 100 meter jauhnya. Setiap kali mereka bertabrakan, langit bergemuruh. Perisai naga iblis di tubuh Xiaoyan akhirnya hancur. Rokennya hampir habis. Lihatlah, sepertinya takdir tidak berpihak padamu, ujar pria berjubah hitam itu dengan dingin. Dia mengubah segel tangan dan rantai besar melesat, siap menebas Xiaoyan. Namun pada saat kritis ini, terdengar tawarannya dari belakang Xiaoyan. Angin kencang menerjang, langsung menghancurkan serangan rantai tersebut. Sebuah suara wanita terdengar. Jika aku ingin melindunginya, bukan giliranmu untuk ikut campur. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.